sedangkan video kita itu nggak muncul, bahkan kita scroll sampai ke bawah pun juga nggak muncul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Halo, jumpa lagi dengan Amewon channel tutorial dan edukasi. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah setia menonton channel saya, video-video saya. Semoga video-video saya bisa memberikan edukasi, motivasi, dan juga penyemangat bagi kalian yang sama-sama berjuang sebagai YouTuber pemula. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang masalah bagaimana sih caranya agar video kita itu bisa muncul di beranda orang walaupun mereka sebenarnya bukan pengikut kita atau penonton setia kita. Oke, akan kita bahas bersama ya. Jadi gini, kenapa video-video para konten kreator besar itu selalu muncul di depan, dan mungkin juga pada saat kita cari di pencarian, kita ketik kata kunci, video mereka juga akan tampil di awal, sedangkan video kita itu nggak muncul, bahkan kita scroll sampai ke bawah pun juga nggak muncul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ini masalah umum bagi para YouTuber pemula ya, karena tidak semua YouTuber itu bisa belajar dengan mentor khusus ya, karena mungkin juga keterbatasan. Ada sebagian mereka yang belajar secara alami, belajar langsung dengan YouTube, banyak membuka dari kreator-kreator besar, sehingga polanya akan lain, pencapaiannya juga akan lain. Nah, mungkin video ini akan menjadi jawaban buat kalian semuanya menghadapi situasi seperti ini, harus bagaimana mencari solusinya. Simak terus ya. Kita ulangi lagi yang tadi, bahwa pertanyaan kenapa video mereka para kreator besar itu ketika kita buka YouTube, aplikasi YouTube, mereka langsung muncul di depan, sedangkan video kita itu kita scroll sampai ke bawah kadang-kadang tidak ketemu gitu. Dan kenapa juga di saat kita ketik pencarian dengan keyword tertentu, yang muncul juga video mereka dahulu, sedangkan video kita itu tenggelam entah di mana, dicari juga belum ketemu kayak gitu. Nah, ini kita bahas ya. Oke, jawabannya adalah sebuah pola dari algoritma. Algoritma itu mencocokkan video-video kita dengan video orang lain dan juga kepada para penonton yang setema. Jadi ketika video kita itu satu tema dengan mereka para konten kreator, di saat kita penonton itu melakukan pencarian dengan keyword tertentu, maka video-video yang sejenis itu akan disandingkan, akan dikumpulkan. Makanya nanti ketika video itu cocok, baik itu temanya, judulnya maupun isi kontennya, maka algoritma akan mencocokkan dan akan memunculkan video itu di situ. Nah, kenapa video kita itu sulit ditemukan? Bahkan kadang kita scroll sampai ke bawah pun juga kadang belum ketemu. Karena gini, per tiap menit itu ada sejumlah kurang lebih 500 juta video diunggah. Ya. Kalau itu hitungan secara global ya, secara umum, secara mendunia, itu per menitnya itu kurang lebih ada 500.000 video diunggah. Bayangkan. Ketika video kita itu berkompetisi dengan begitu banyak video di luar sana. Nah, makanya kalau video kita itu tidak sesuai dengan video orang lain, tema kita tidak cocok dengan tema orang lain, makanya di saat dicari di pencarian juga sulit ketemu, begitu. Makanya algoritma itu mencocokkan, mengumpulkan, dan menyamakan, sehingga ketika penonton itu klik satu keyword, maka akan muncul beberapa video. Tujuannya agar penonton ini puas dengan apa yang dia cari. Di situ akan muncul beberapa pilihan video, tinggal penontonnya nanti mau klik yang mana. Itu tujuan dari algoritma seperti itu, sehingga algoritma itu akan dengan otomatis memunculkan video-video itu sesuai dengan alur pencarian. Semakin video itu banyak ditonton orang, ketika ada keyword yang diketik di pencarian itu, otomatis algoritma akan memunculkan video-video dengan jumlah penonton terbanyak dengan posisi tertinggi, disusul dengan video kedua, ketiga, dan selanjutnya. Makanya ketika video Anda itu video baru, belum ada penontonnya, pasti otomatis posisinya akan di bawah, karena algoritma akan memposisikan video itu sesuai dengan alur, atau algoritma akan memunculkan sesuai histori penelusuran dari video yang dicari oleh penonton. Makanya video dari konten kreator besar itu selalu muncul di depan, paling atas posisinya. Nah, bagaimana dengan video kita yang posisinya di bawah? Nah, bagaimana agar posisi kita itu bisa tampil di depan atau teratas? Pasti itu ada caranya. Makanya semuanya itu akan kembali ke kualitas video kita ya. Kualitas video kita itu seperti apa,
apakah nilai manfaatnya ada, apakah tayangannya itu bermanfaat, apakah tutorialnya itu bisa diikuti oleh semua orang. Nah, ketika kualitas video kita itu bagus, pemirsa kita itu suka, banyak yang nonton, banyak yang komentar di sana, maka usahakan komentar-komentar yang masuk itu langsung dibalas. Karena ketika interaksi di dalam komentar itu semakin banyak, maka otomatis algoritma akan menilai bahwa video Anda itu video yang dicari banyak orang, disukai banyak orang, video yang memang dibutuhkan orang. Makanya algoritma akan otomatis mendistribusikan video kita itu kepada semua orang yang setema, se-nice gitu. Jadi arahnya ke sana, kita benahi video kita, baik isi kontennya maupun isi judul dan juga thumbnailnya. Makanya ketika video kita itu ratingnya bagus, penontonnya banyak, otomatis posisi kita itu nanti akan berada di atas. Untuk itu nilai dari video tayangan kita itu memang harus benar-benar punya nilai, baik itu nilai manfaatnya, nilai tutorialnya, atau isi kontennya itu harus benar-benar itu yang dicari penonton. Sehingga dengan sendirinya algoritma itu akan memunculkan video kita itu berada di posisi yang teratas. Saat video kita itu berposisi di atas, berarti bisa dibilang video kita itu boom, ya, booming gitu ya. Ketika video kita itu booming, otomatis berarti penontonnya banyak yang suka. Berarti nilai video kita itu punya manfaat, sehingga banyak orang yang menonton. Makanya dengan sendirinya posisinya akan berada di atas. Dan ketika salah satu video kita itu viral, gitu, booming dengan penonton, biasanya nanti video-video kita yang lain akan ikut naik level juga, akan ikut booming juga seperti itu. Karena berdasar dari satu video yang booming, otomatis penonton akan mencari video kita yang lainnya. Dan algoritma juga nantinya akan menyandingkan, karena ketika video itu satu tema, satu tutorial, biasanya itu bersambung. Dan penonton terkadang ketika itu memang tutorial yang dia cari, dia itu akan kembali mengeklik video kita. Tidak cukup sekali, karena yang namanya tutorial itu perlu pemahaman, perlu pengulangan. Tidak sekali nonton dia paham. Makanya kesempatannya ketika itu satu tutorial yang memang penting dan dicari oleh penonton, dia akan menonton ulang itu bisa berkali-kali. Dan ketika itu terjadi, berarti video kita bisa viral dan jalur untuk monetisasi itu akan lebih cepat. Makanya sebaiknya ketika video kita itu ada komentar di dalamnya, sesegera mungkin Anda menjawabnya. Anda harus fast respon ya dalam hal ini, karena itu salah satu unsur yang membuat video kita itu cepat booming ya di sana. Jangan berlaku merasa nggak butuh ya, karena ini salah satu alasan kenapa algoritma mendistribusikan video-video kita ke orang lain, karena di dalamnya ada interaksi yang baik, di dalamnya ada percakapan yang boleh dibilang kalau dalam komentarnya itu ada tanya jawab, berarti memang pemirsa itu menyukai, memang pemirsa itu membutuhkan video Anda. Makanya berbekal dari percakapan di kolom komentar ini akan membuat algoritma itu lebih banyak lagi mendistribusikan video-video kita itu kepada orang lain, bahkan mungkin kepada mereka orang yang tidak membutuhkan, tidak setema. Mereka ketika buka YouTube pertama kali, buka di beranda, pasti akan muncul video kalian di beranda mereka. Seperti itu polanya. Dan ketika mereka butuh, mereka akan klik. Dan ketika klik itu ternyata isi kontennya menarik, maka mereka akan terus melihat tayangan itu. Tapi kembali lagi kepada kita, ketika isi konten dari video kita itu kurang menarik, maka penonton pun juga akan melihatnya sebentar dan di-skip. Nah, ketika itu terjadi, penonton banyak men-skip video kita, hanya menonton sebentar, algoritma nanti akan berubah gitu loh. Makanya syarat utama untuk bisa video kita tampil di beranda orang saat orang membuka YouTube, saat orang mengeklik satu keyword tertentu, usahakan bikinlah video yang baik. Lantas apa yang perlu kita benahi dalam kondisi seperti itu? Ketika video kita ini kurang direkomendasi YouTube karena mungkin isi kontennya kurang menarik, ya tidak masalah. Yang namanya YouTuber pemula itu saya jelaskan di video-video saya yang sebelumnya bahwa pasti yang namanya video pertama itu jelek, kontennya tidak jelas, manfaatnya mungkin juga belum ada. Tapi berjalannya waktu kita akan berusaha mengoptimasi lagi, membenahi lagi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam video yang sudah kita upload. Nah, kita usahakan agar video selanjutnya itu lebih tertata, lebih rapi, lebih berisi, lebih punya nilai manfaat, sehingga menjadikan video kita itu bisa cepat viral. Tentunya semua itu akan didukung dengan tampilan awal ya. Orang pertama melihat video kita itu pasti dari tampilan awal. Ketika tampilan awalnya menarik, ya terutama thumbnailnya menarik, judulnya itu mengundang orang untuk mengeklik karena mungkin
judulnya itu unik, menarik, dan memancing emosional mereka untuk klik video kita. Nah, itu salah satu syarat bagaimana agar video kita itu bisa tampil di beranda orang lain. Lalu bagaimana ketika Anda pernah melihat satu tayangan video yang menjelaskan bahwa thumbnail itu tidak penting? Ya, lihat itu para artis, mereka tidak pasang thumbnail, misalkan seperti Raffi Ahmad, seperti Deddy Corbuzier, Ria Ricis, tanpa thumbnail pun mereka upload video pasti selalu ralis, pasti selalu banyak penonton. Ya, gini ya, yang namanya artis itu brandingnya sudah jadi, branding dirinya sudah jadi. Tanpa memakai thumbnail yang bagus, tanpa mengisi keyword di dalamnya, polosan aja, mereka sudah jadi karena ya thumbnailnya atau brandingnya diri udah jadi, gitu dah. Tanpa SEO pun mereka pasti laris karena ya SEO-nya ya dia sendiri itu. Nama yang sudah terkenal itu menjadi syarat. Ketika dia upload video, pasti banyak orang yang suka karena dia sudah terkenal. Nah, sedangkan kita sebagai pemula, kalau berpikir seperti itu nggak akan salah. Video kita nggak akan ada yang lihat. Gitu. Makanya sangat penting yang namanya tampilan awal thumbnail ini harus menarik. Ya, didukung nanti langkah selanjutnya judulnya yang mengundang selera untuk diklik, dan juga pasti ada persyaratan yang lain. Di antaranya nanti penempatan SEO yang juga akan jadi persyaratan utama. Nah, sebagai referensi kalian biasa melihat video saya ini, tonton videonya, lihat thumbnailnya, lihat tayangannya seperti apa, ambil sisi positifnya, dan jadikan itu sebagai dasar untuk mengembangkan channel kalian. Bisa juga Anda bisa melihat dari beberapa video para kreator besar ya. Anda lihat thumbnailnya seperti apa, Anda lihat isi kontennya seperti apa, sehingga dari situlah Anda ambil intisari dari semua video yang Anda lihat, jadikan sebagai penguat Anda membuat video itu mau seperti apa, dan tentukan niche kalian ya. Jangan mengikuti niche orang lain yang bukan kualitas Anda, gitu loh. Sesuaikan dengan kemampuan dan niche kalian. Ketika Anda sudah cocok dengan satu niche, usahakan fokus dulu satu niche sampai jadi. Barulah nanti mencari alternatif yang lain. Kalian bisa lihat ya dengan seksama beberapa contoh thumbnail dari konten kreator besar itu. Lihat, bedakan, dan setidaknya nanti Anda ambil sisi yang terbaik menurut kalian. Kalian pengen tampilannya seperti apa, itu tentukan dari kalian. Warna, kecerahan, tulisan, itu sangat mendukung. Bikin yang memang tampilan yang cerah ya, tulisan yang jelas. Karena ketika YouTube ini ditonton melalui Android, otomatis kan tulisannya kecil ya. Makanya maksimalkan tulisan itu bisa kelihatan saat dilihat di Android. Seperti itu. Nah, dari contoh beberapa thumbnail dari konten kreator besar itu menarik kan? Nah, itu bisa menjadi bekal awal bagi kita bahwa urusan thumbnail ini tidak bisa dikatakan sepele ya. Ini penting karena ini awal mula orang ingin melihat video kita karena tampilan dari thumbnail. Ya. Karena sebagus apapun video Anda, semenarik apapun nilai konten isi konten Anda, sebagus apapun nilai tutorial Anda, ketika tampilan thumbnailnya itu kurang bagus, orang juga nanti nggak akan mau. Dia akan berpikir, tampilan aja nggak jelas, apa mungkin videonya isinya jelas. Nah, seperti itu. Makanya jangan sepelekan urusan thumbnail. Jangan dengerin kata mereka yang menganggap urusan thumbnail tidak penting ya. Jadi urusan thumbnail adalah urusan penting interaksi awal kita dengan para penonton. Ketika penonton itu sudah suka dulu dengan tampilan awal, otomatis mereka akan tergerak hatinya untuk mengklik video kita. Jadi jangan anggap enteng, jangan sepelekan urusan thumbnail. Makanya bikinlah thumbnail yang sebaik mungkin. Tampilannya, tulisannya harus jelas ya. Jangan terlalu banyak tulisan juga. Tapi yang penting isi dari kata-kata yang Anda jelaskan di situ sudah bisa menjadikan inspirasi atau memancing emosi mereka untuk mengklik video kalian. Tapi mungkin juga bisa begini ya. Ketika Anda sudah menjadi seorang konten kreator besar, subscribe Anda sudah jutaan, penonton Anda sudah trust. Ketika Anda upload video tanpa thumbnail pun mereka akan dengan bersegera ingin melihat video Anda karena mereka sudah seperti menjadi pelanggan gitu. Itu beda lagi gitu. Tapi bagi kalian yang pemula termasuk saya ya, thumbnail akan menjadi syarat utama agar video kita itu diterima dan dikenal oleh orang. Makanya bagi kalian para konten kreator pemula, urusan thumbnail ini menjadi hal yang penting untuk kalian lakukan. Bikin dengan semenarik mungkin. Dan juga tentunya isi konten dari video kalian itu harus benar-benar solutif
isi kontennya bermanfaat, banyak dicari orang, pasti nanti video kalian akan banyak ditonton oleh orang. Jadi semua itu satu paket ya, satu paket yang tidak bisa dipisahkan, yang harus kalian lakukan. Dan semuanya itu memang butuh proses. Proses waktu itu yang akan menentukan seberapa nilai Anda sebagai seorang content creator itu akan diuji ya. Jadi yang terpenting jalani dulu proses itu, walaupun di awal-awal masih kurang bagus, masih kurang sempurna, tidak masalah, jalani aja. Sempurnanya itu nanti sambil berjalan, karena segala sesuatu itu tidak ada yang di awal langsung sempurna, tapi semuanya itu berproses. Ketika kita sudah melakukan proses itu dengan baik, bikin video itu sebanyak mungkin dari awal sampai yang keberapa, pasti nanti akan tahu seberapa besar nilai apa yang dikandung di konten kita itu akan kelihatan. Proses yang sudah kita jalani pun nanti juga akan kelihatan. Di awal-awal untuk urusan editing kita masih susah, masih lama, masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Berjalannya waktu, pasti semuanya akan lama makin lancar, makin lama makin bagus, makin lama makin cepat, karena tahu tata caranya, ngerti polanya, ngerti tata caranya gitu. Semakin jam terbangnya itu banyak, maka pengalamannya pasti juga semakin banyak. Semakin banyak bikin video, maka otomatis video-video yang terbaru itu kualitasnya akan lebih baik gitu. Tapi semuanya jangan berpatokan harus baik ya, harus baik dulu, jalani dulu. Peralatan juga seadanya. Kalau saat ini punyanya hanya HP kentang yang penting bisa untuk bikin video, ya nggak masalah, jalani aja, sempurnakan sampai jalan. Nah, ketika nanti ada budget yang bisa kita pakai untuk membeli peralatan yang lebih canggih, HP yang mungkin lebih mumpuni, ya tidak masalah. Tapi jangan hanya berpaku nunggu nanti kalau semuanya sudah ada, semuanya serba canggih, serba komplit, baru mulai. Nggak seperti itu. Proses yang baik itu dimulai dari kondisi yang apa adanya. Dari situ nanti akan kelihatan nilai perjuangan kita itu ketika suatu saat kita berhasil menjadi kreator besar itu akan terasa nikmat gitu. Nikmat dari hasil perjuangan itu akan kita rasakan nantinya. Jelas ya. Jadi semuanya itu butuh perjuangan, butuh proses waktu. Jangan bilang karena keterbatasan Anda tidak memulainya, tidak action, karena tidak ada sesuatu itu bisa berjalan tanpa adanya action ya. Jangan menunggu saat Anda punya budget untuk memiliki mentor ya. Sekarang kalau memang bercita-cita memiliki mentor khusus biar bisa membimbing Anda, sekarang usaha dulu secara alami. Anda pelajari dulu tata cara algoritma YouTube seperti apa, Anda lihat berbagai macam video yang ada di dalamnya, Anda tentukan niche-nya, perbaiki itu sambil berjalan. Nah, ketika suatu hari Anda punya budget untuk mengikuti mentor dari satu konten kreator yang besar, yang di sana dia memang punya komunitas khusus yang memang tempatnya belajar, ya silahkan. Tapi tidak harus di awal seperti itu, karena memulai suatu usaha itu ketika menunggu sempurna, menunggu semuanya ada, itu nanti nggak akan jalan gitu loh. Jadi gitu ya, semuanya kita lakukan berjalan sesuai apa adanya dulu, tidak dijalani dulu, jangan terlalu berpikir harus sempurna, yang penting action dulu. Oke, jika semuanya ini sudah paham, kita lanjut lagi untuk membahas yang selanjutnya. Oke, ketika segala persyaratan tadi sudah Anda penuhi, dari awal videonya Anda bisa membuat video yang kontennya bermanfaat, edukasinya ada, terus tutorialnya memang dicari banyak orang, thumbnailnya juga sudah Anda perbaiki, judulnya juga menarik untuk orang mengklik. Nah, langkah selanjutnya adalah urusan jam tayang. Ketika semua persiapan itu sudah Anda lakukan, ambil posisi sekarang, ambil jam tayang yang sesuai dengan kondisi Anda. Anda bisa memilihnya di pagi hari, siang, sore, atau malam. Nah, dari berbagai pengalaman mereka konten kreator itu semuanya berbeda. Ada yang dia upload pagi rame, ketika upload siang sepi, makanya dia ambil upload pagi. Ada juga yang dia terbiasa upload siang, ketika dia upload pagi sepi, makanya dia fokus di siang hari. Ada juga yang mereka fokus di malam hari, karena ketika siang hari memang sepi karena penontonnya mungkin rata-rata pekerja, sehingga dia rame di malam hari. Nah, jam tayang ini sangat menentukan kualitas Anda dalam mengupload video. Kualitas di mana video Anda bakalan rame dan sepi itu di waktu jam tayang. Jadi tentukan jam tayang Anda konsisten, selalu upload di jam yang sama, sehingga penonton tidak bingung, ataupun algoritmanya pun juga nanti secara otomatis ketika Anda sudah membuat video bagus dan diupload sesuai jam tayangnya, maka dengan otomatis algoritma akan mendistribusikan video Anda itu kepada para penonton Anda. Begitu. Oke, di akhir kata, apapun itu kondisi kalian, jalankan semuanya itu dengan benar ya. Estimasi dengan baik,
jaga hubungan dengan pemirsa, upload sesuai dengan jam tayangnya, jangan dirubah-rubah. Dan ketika komunitas Anda sudah jadi, Anda sudah penonton sudah trust dengan Anda menjaganya, sehingga ketika pemirsa itu sudah loyal dengan Anda, sudah trust dengan Anda, video-video Anda itu akan ditunggu oleh mereka. Begitu. Jadi harap menjadi perhatian ketika Anda ingin menjadi seorang konten kreator besar, Anda harus perhatikan berbagai macam hal tadi. Oke? Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info atau video selanjutnya dari saya, sehingga ketika saya nanti upload video baru, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Oke? Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas segala dukungan dan dukungan dari kalian semuanya yang sudah mau menonton video-video saya. Semoga semuanya bisa menjadi manfaat dan bisa Anda pakai untuk melaju lebih baik di masa depan. Oke, terima kasih.